akan timbul sebagai apa? Emas atau jadi tanah liat. Emas atau jadi jerami. Saudara jadi semakin cemerlang di hadapan Tuhan atau semakin buram? Saudara ini semakin meninggikan, memuliakan Tuhan atau malah saudara terpuruk? Nah, selalu ada dua pilihan saudaraku. Dan saya berharap hari ini kita menjadi emas di hadapan Tuhan. Semakin diuji, semakin mulia di hadapan Tuhan. Semakin diuji, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin diuji, semakin luar biasa, semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa sih sebenarnya tujuannya Tuhan menguji kita? Karena setiap kali Tuhan melakukan sesuatu pasti dia punya tujuan yang jelas. Apa sebenarnya tujuannya Tuhan menguji kita? Yaitu supaya kita ini memiliki rohani yang berkualitas. Dengan kata lain tujuannya Tuhan menguji kita adalah untuk mengupgrade kita, untuk meningkatkan kita. Dan kualitas rohani kita lah yang paling rindu dia meningkatkannya. Saudara, dia tertarik untuk menyembuhkan saudara. Dia tertarik membuat saudara berhasil. Dia tertarik membuat anak-anak saudara berhasil. Dia tertarik sekali menjawab doa-doa saudara. Tapi yang paling dia tertarik, paling berkenan kepada dia adalah ketika kualitas rohani saudara semakin hari, semakin mulia, semakin berkualitas. Katakan amin. Dan ini harusnya kita kejar di hadapan Tuhan. Kita punya kualitas rohani semakin hari semakin meningkat. Nah, ternyata salah satu caranya Tuhan meningkatkan kualitas rohani kita adalah melalui ujian. Coba kita lihat apa kata Tuhan kepada bangsa Israel. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi waktu bangsa Israel ini mereka keluar dari Mesir menyeberang Laut Merah, sebenarnya sudah dekat sekali itu. Hanya berjalan beberapa hari mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Tapi anehnya Tuhan malah menyuruh mereka berbalik lalu masuk ke padang gurun. Berapa lamanya mereka berputar-putar di padang gurun? 40 tahun lamanya. Mereka berputar-putar di padang gurun. Setelah itu baru mereka masuk ke tanah perjanjian. Aneh kan saudaraku ya? Yang harusnya waktu mereka menyeberang ini Laut Merah, belok kanan langsung masuk tanah perjanjian. Ini malah Tuhan suruh mereka menyeberang Laut Merah, masuk ke padang gurun. Muter-muter dulu saudaraku, 40 tahun baru masuk ke tanah perjanjian. Nah, ternyata padang gurun itu menjadi tempat pengujian bagi bangsa Israel. Maksudnya apa itu? Tuhan suruh mereka masuk ke padang gurun supaya Tuhan bisa merendahkan hati mereka dan supaya mereka itu bisa tetap berpegang pada perintah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau supaya kualitas rohani orang Israel ini menjadi kualitas yang meningkat. Dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Karena orang Israel ini terkenal sebagai bangsa pemberontak ini. Makanya semakin dia suka berontak, semakin diuji dia, semakin dipoles dia. Sehingga dia bisa menjadi bangsa yang taat. Nah, ketaatan rohani itu menunjukkan kualitas rohani kita, saudara-saudaraku. Karena itu kalau saudara hari ini sedang diuji Tuhan, sebenarnya Tuhan mau supaya saudara memiliki ketaatan yang lebih dari hari ke hari. Lebih dari hari ke hari. Karena ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, ketaatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan itu menunjukkan kualitas rohani seseorang. Saudara tahu apa yang membuat Tante Hawa jatuh ke dalam dosa? Tidak lulus dalam ujian karena kurang taat. Apa yang membuat banyak ibu-ibu sekarang ini meneladani teladan Tante Hawa?
kurang taat. Kurang taat. Hanya satu itu masalahnya, kita ini kurang taat. Kita ini memang saudaraku rajin ke gereja, rajin ibadah, rajin melayani, tapi kadang-kadang kurang taat. Di tengah-tengah rajinnya kita melayani, kita kurang taat. Di tengah-tengah rajinnya kita ini beribadah, kita kurang taat. Padahal ketaatan itu hal yang Tuhan inginkan. Masih ingat satu hari saudaraku, bangsa Israel ini berhadapan dengan orang Filistin ini. Dan Nabi Samuel bilang kepada Raja Saul, kamu jangan bergerak dulu. Jangan serang dulu itu orang Filistin. Saya akan datang ke medan peperangan, saya akan persembahkan korban dulu. Setelah saya persembahkan korban, baru nanti kamu boleh maju menyerang orang Filistin. Pasti kamu menang. Saudara-saudara, rupa-rupanya ini si Nabi Samuel udah janji mau datang, terlambat datang, mungkin kena macet itu dia. Jadi terlambat datang, sementara ini orang Filistin sudah semakin dekat. Dan ini orang Israel dipimpin oleh Raja Saul semakin kepepet. Dan karena semakin kepepet, akhirnya Raja Saul dia ambil sebuah tindakan. Dan ini pasti bukan tindakan iman. Apa yang dia lakukan? Dia persembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Padahal pada waktu itu tidak boleh itu. Raja persembahkan korban. Karena yang hanya boleh persembahkan korban adalah imam. Dan ini Nabi Samuel selain seorang nabi, dia juga adalah seorang imam. Jadi harus imam yang persembahkan korban. Lah ini Raja Saul karena kepepet, akhirnya tidak taat. Dia kemudian persembahkan korban. Dan ketika Nabi Samuel tiba di situ, Nabi Samuel marah kepada Saul. Samuel bilang begini, sesungguhnya mendengar lebih baik dari persembahan korban sembelihan. Sesungguhnya memperhatikan lebih baik daripada lemak anak domba. Mendengar dan memperhatikan lebih baik dari mempersembahkan korban. Artinya apa? Tuhan itu ingin supaya kita punya ketaatan lebih dari segala-galanya. Banyak orang Kristen sudah persembahkan korban, memberi, nyumbang, bawa tubuhnya, serahkan tubuhnya, melayani, semangat melayani. Tapi ini kurang mendengar, kurang memperhatikan. Dan Raja Saul dia kasih alasan. Ini karena rakyat sudah berserak-serak. Ini orang Filistin sudah mau maju. Alasannya masuk akal sih. Bisa diterima akal. Dia berharap ini Nabi Samuel maklum. Sehingga bisa membenarkan perbuatannya yang kurang taat itu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak ada kompromi untuk hal ketaatan. Jadi saudaraku, walaupun kita kepepet, alasan kepepet tidak bisa kita gunakan untuk kita tidak taat sama Tuhan. Karena sekali lagi ya, Tuhan itu tidak ada kompromi kalau dalam hal ketaatan. Nah, kita kadang-kadang menggunakan banyak alasan-alasan yang logika, yang bisa diterima akal. Supaya apa? Supaya kita membenarkan ketidaktaatan kita. Tapi sekali lagi, di hadapan Tuhan tidak ada kompromi dengan ketaatan. Kalau pendeta mungkin bisa maklum. Kenapa kamu berzina? Saya berzina terpaksa, Pak. Saya ini berzina sama si itu terpaksa, Pak. Karena dia itu baik. Dia itu yang membiayai sekolah anak saya. Dia itu yang tiap bulan kasih uang belanja kepada saya. Suami saya kan sakit. Suami saya kan lumpuh. Suami saya kan tidak ada penghasilan. Jadi saudara bisa dibayangkan saudaraku. Alasan ini kan masuk akal.
Mungkin waktu saudara menyampaikan alasan itu kepada pendeta, kepada keluarga, mereka bisa maklum. Oh iyalah, wajarlah. Dia terpaksa kok, kepepet kok. Lagian itu laki-laki baik sama dia. Ya udahlah. Mungkin kita bisa maklum. Tapi Tuhan tidak akan maklum. Kenapa? Tidak ada kompromi dalam hal ketaatan. Jadi saudara lihat ya, betapa berharganya orang yang taat. Nah, Tuhan hari ini sedang memproses kita ini dengan menguji kita. Ada mungkin sedang diuji di padang gurun ini. Dengan banyak masalah-masalah, banyak pergumulan-pergumulan. Sedang diuji kita. Sebenarnya Tuhan sedang mau membentuk kualitas rohani kita. Sehingga semua kita jadi ibu-ibu yang taat sama Tuhan. Sebab kan gara-gara kurang taat itu masalah banyak muncul di atas muka bumi ini. Gara-gara kurang taat kemudian terjadi perselingkuhan. Gara-gara kurang taat terjadi pemberontakan. Ini masalah manusia saudara. Dan kurang taat ini sumber dari semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Dan ini sumber daripada semua masalah-masalah rohani kita. Jadi kalau ibu-ibu hari ini sedang diuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Berarti ibu-ibu sedang diproses Tuhan untuk punya ketaatan dari hari ke hari, semakin taat, semakin taat. Kenapa tidak kasih perpuluhan? Ya soalnya kalau saya kasih perpuluhan, uang belanja akan kurang. Masuk akal memang. Mungkin orang akan maklum. Tapi di hadapan Tuhan sekali lagi, tidak ada kompromi dengan ketaatan. Kenapa kamu hari ini tidak ke gereja? Kenapa kamu hari ini tidak melayani? Ya soalnya kita bisa sampaikan 1001 macam alasan. Dan orang bisa maklum. Iyalah, saya maklumlah, saya pahamlah, mengerti gitu. Ya. Tapi sekali lagi saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada kompromi dengan yang namanya ketaatan. Kenapa kamu berontak sama suami? Kenapa kamu tidak tunduk sama suami? Nah kita bisa menyampaikan 1001 alasan. Dengan harapan orang bisa maklum. Kenapa kamu tidak bisa mengampuni dia? Kenapa kamu lebih suka hidup dalam kepahitan? Kan sudah dengar khotbah, jangan menyimpan kepahitan. Tapi kenapa kamu masih terus kepahitan? Nah kita bisa menyampaikan 1001 alasan. Kenapa sampai kita hidup dalam kepahitan? Dan mungkin orang sekali lagi bisa maklum, bisa memahaminya. Tapi sekali lagi saudaraku, di hadapan Tuhan tidak ada kompromi dengan ketaatan. Dan saudara tahu ketika Saul, dia tidak taat, maka Tuhan hari itu juga menolak dia. Jadi sebenarnya sebelum Saul itu diturunkan jabatannya, dari seorang raja, lalu kemudian akhirnya mati dalam medan peperangan. Jauh-jauh hari sebenarnya peristiwa ini nih, ini menjadi awal peristiwa di mana Tuhan menolak dia. Gara-gara kurang taat. Nah, kita kadang-kadang nggak sadar loh. Ada banyak masalah muncul dalam hidup kita, masalah keuangan, masalah kesehatan. Ya. Kita yang tadinya punya posisi yang baik, sekarang tiba-tiba diturunkan. Kita yang tadinya keuangan kita baik, penghasilan baik, tiba-tiba kok hilang semuanya, nggak ada. Tadinya punya banyak bonus-bonus, tadinya kita begitu sehat, bagus kesehatan kita, tahu-tahu tiba-tiba sakitnya parah lagi. Kita nggak sadar loh bahwa itu terjadi bukan pada saat itu, ternyata terjadi pada beberapa tahun yang lalu, gara-gara kita kurang taat. Di saat itu sebenarnya Tuhan sudah menolak kita. Jadi betapa pentingnya loh kita ini menjadi orang yang taat. Udahlah, ibu-ibu jadi ibu-ibu yang taat saja. Dan ini kualitas rohani yang luar biasa. Sekali lagi katakan, saya mau taat. Ya, saya mau taat. Dan sekali,
kita punya ketaatan itu diuji nanti. Diuji dalam ujian. Diuji lewat padang gurun, diuji lewat padang belantara. Ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita menangis, tapi oke, jalani saja ujian-ujian itu. Dan saudara pasti akan menang. Kalau saudara menang, saudara akan naik tingkat. Saudara akan semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana ini? Bagaimana sikap kita ini supaya kita ini bisa menang? Bisa menang. Ya, ini berapa menit lagi? Saya dari tadi 10 menit lagi ya. Ya. Nah, ini bagaimana nih sikap kita nih ketika ujian sedang datang? Kita sudah tahu tujuan Tuhan menguji kita adalah untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Dan kualitas rohani yang paling baik yang Tuhan mau kita miliki adalah ketaatan kita. Ketaatan yang tanpa kompromi. Nah, saudara, bagaimana sih sikap kita ini ketika sedang diuji Tuhan? Kita harus percaya bahwa Allah itu tidak berubah. Bahkan dalam ujian sekalipun kesetiaan Allah tidak berubah, kuasa Allah tidak berubah. Pokoknya Allah kita tidak berubah lah. Waktu Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun sedang mengalami banyak sekali ujian, Tuhan tetap sama, tidak berubah dia. Dan ini yang diyakini oleh Ayub. Makanya waktu Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian yang luar biasa itu, ya, yang menurut saya belum pernah ada orang yang mengalami ujian sehebat Ayub itu. Dia bisa lolos itu, dia bisa menang dalam ujian. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan itu tidak berubah. Coba kita baca Ayub 23 ayat 13. Tetap ia tidak pernah berubah. Tetap Tuhan tidak pernah berubah. Jadi kalau hari ini ya ibu-ibu sedang mengalami ujian, ingat, aduh Tuhan tidak berubah deh. Tuhan tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, kesetiaannya tidak berubah, mujizatnya, pertolongannya tidak pernah berubah. Yang berubah saya ini. Ya kan, yang suka berubah kan kita kan. Tuhan tidak berubah lah. Tuhan tidak berubah. Satu hari kan Abraham diuji sama Tuhan ya. Karena anaknya Ishak, ini anak yang ditunggu-tunggu selama 25 tahun. Iya 25 tahun ya. Diminta sama Tuhan. Tuhan bilang sama Abraham, bawa ke Gunung Horeb, korbankan, persembahkan. Itu artinya Ishak itu harus disembelih di atas mezbah. Abraham tahu itu. Dan Abraham harus berjalan bersama Ishak menuju ke Gunung Horeb. Waduh, sedih banget itu hatinya Abraham. Kenapa dia tahu nanti sampai di gunung itu dia harus bangun mezbah dan persembahkan Ishak di atas mezbah. Tapi coba lihat, Abraham dia taat. Ketaatannya teruji. Dia bawa ini si Ishak sampai ke Gunung Horeb, dia bikin mezbah nih. Lalu kemudian dia taruh itu si Ishak di atas mezbah. Dia keluarkan pedangnya. Wah, ini ketaatannya teruji sama sekali. Nah, kenapa sampai Abraham dia bisa menang dalam ujian? Ini ayat ini luar biasa. Ini ayat, coba kita baca ya, Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir, ini Abraham berpikir nih, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi kenapa ini Abraham kok berani banget? Sampai mau korbankan Ishak. Padahal kan Ishak ini ada perjanjian. Tuhan janji tentang Ishak kepada dia. Rupa-rupanya Abraham dia percaya. Bahwa kalau toh nanti ini Ishak dia sembelih mati. Tuhan itu tidak berubah kuasanya. Pasti Tuhan sanggup untuk membangkitkan kembali si Ishak ini. Itu yang membuat kenapa Abraham menang dalam ujian. So jangan ragu sama Tuhan. Kuasa Tuhan tidak berubah. Tenang saja, ujian apa yang kau alami hari ini, masuki saja ujianmu itu dengan percaya
Tuhan tidak berubah. Makanya waktu kau lagi diuji nih, waktu lagi nangis nih, nangis sambil memandang Tuhan. Jangan saudara nangis, angkat telepon, mulai bersungut-sungut, cari teman, curhat sama temanmu, mulai jelekan anak, jelekan ini. Nggak usah. Udah nangis di hadapan Tuhan. Percaya Tuhan sanggup melepaskan engkau dari ujian ini. Jangan amin doang, Bu. Harus benar-benar percaya nih. Percaya nih, iya. Jadi Tuhan tidak berubah itu. Nah, jadi waktu kita masuki medan ujian kita nih, seberat apapun ujiannya, sehebat apapun apinya, sebesar apapun ini padang gurunnya, kalau kita yakin Tuhan tidak berubah, tenang kita. Ya, tenang. Ada Tuhan bersamaku, kuasa Tuhan pasti tolong aku. Kita tenang nih. Lewati dari hari ke hari. Hari pertama belum menang, terus masuki hari kedua. Masih belum menang, masuki hari 3. Minggu ke-6 belum menang, masuki minggu ke-7. Bulan ke-7 belum menang, masuki bulan lalu. Udah tenang aja. Kenapa? Kita yakin nih, Tuhan bersamaku, Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti kuasanya tidak berubah. Nih kalau kita punya iman seperti Abraham, maka kita yakin kita pasti akan menang. Dan kita tidak akan jadi orang yang cari-cari alasan ya untuk berontak sama Tuhan. Nah, kita tidak akan supaya kita bisa tidak taat, kita lalu mulai cari nih alasan ini, alasan. Kita kan paling pintar bikin alasan itu. Ya. Kita lalu kemudian bikin pembenaran supaya orang bisa maklum. Ya orang bisa maklum, suami maklum, istri maklum. Tapi sekali lagi ya di hadapan Tuhan tidak ada kompromi kalau masalah ketaatan. Tidak ada orang taat minus atau taat plus. Udah taat sajalah, taat saja. Taat itu kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan tidak usah lakukan apa yang Tuhan tidak suruh. Ya udah, taat seperti itulah, seperti itu. Nah ini jadi benar-benar nih waktu kita masuki medan ujian kita dengan sebuah keyakinan Tuhan tidak berubah. Makanya ya kenapa itu Ayub ya, dia ngalami hebat banget itu ya ujiannya kan. Tapi kan akhirnya dia bisa menang kan. Dia bisa menang. Kenapa? Yaitu dia yakin Tuhan tidak berubah. Saya berharap dan saya doakan ya apa yang saya sampaikan ini bisa menolong ibu-ibu ini yang hari ini lagi ujian. Karena saya lihat muka ibu-ibu ini muka ujian semua ini. Ya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Kalau kita lagi diuji berarti kita mau naik kelas. Ya enggak apa-apa. Ya, saya juga diuji, Ibu Silvani juga diuji, semua kita sedang mengalami ujian, ya kan? Udah tenang saja. Memang muka-muka kita ini muka-muka lagi diuji, udah biarin. Berarti kita lagi ditingkatkan kualitas rohani kita. Semakin taat. Tuhan tolong ya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kan dengan Kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kalau ibu berkata sayalah orangnya, saya sedang mengalami ujian dan ternyata saya gagal dalam ujian. Tapi hari ini setelah saya dengar khotbah, saya mau kembali kuat. Saya mau kembali memandang kepada Tuhan. Saya mau menang dalam ujian. Saya minta ampun sama Tuhan karena saya sudah gagal dalam ujian. Tapi hari ini saya mau kuat kembali. Saya mau kuat. Sehingga kalau Tuhan menguji aku akan muncul sebagai emas. Hinala marala bata shandala. Hora bata sakarala bala bala bata. Sandarala bala bala bata shandala. Haleluya, haleluya. Kalau ibu berkata sayalah orangnya, mari angkat tanganmu yang tinggi, Bu. Bilang, Tuhan tolong aku. Tuhan jamah aku. Tuhan kuatkan aku. Biar aku bisa menang dalam ujian. Aku tidak gagal lagi, tidak kalah lagi dalam ujian. Aku bisa semakin berkualitas rohaniku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shinala mala 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 mala. Shandara la bala 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 bala. Shandala bala 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 bala. Haleluya, haleluya. Sisakana mata sandala mala mala mala. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan jamaah ibu-ibu ini cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadi kepadaku seperti yang Kau ingini. Tuhan tolong ibu-ibu ini, mereka mengangkat tangan karena mereka, oh Tuhan, sedang gagal dalam ujian, tapi mereka ingin Tuhan kembali kepada Tuhan, ingin masuk lagi dalam ujian dan bisa menang dalam ujian. Hamba berdoa biar Roh Kudus tolong mereka, Roh Kudus pimpin mereka, dan mereka bisa, oh Tuhan, mengalahkan setiap godaan, setiap cobaan, setiap ujian, dan mereka bisa tampil sebagai pemenang. Tuhan jamah setiap mereka, Tuhan, biar kualitas rohani mereka semakin cemerlang di hadapan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan. Mereka menjadi semakin taat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk khotbah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya akan melantik, ini ibu-ibu pengurus yang baru. Jadi struktur organisasi daripada WB ini berada di bawah community ya. Baik.
Susunan pengurusnya untuk organisasinya, karena ini ternyata ada struktur pemuridan juga ya. Jadi untuk organisasi daripada pengurus WBI periode Maret 2023 sampai Maret 2025. Ini di bawah community yang ketuanya adalah Ibu Silvani. Kemudian ketua WBI-nya itu adalah Ibu Lisda, wakilnya Ibu Lina Un. Lalu sekretaris Ibu Mary, sekretaris 1, sekretaris 2 Ibu Diana, bendahara 1 Ibu Vera, bendahara 2 Ibu Trisha. Lalu bidang acaranya, seksi acaranya, koordinatornya Ibu Rinda, anggotanya Ibu Lins, Ibu Lydia, Ibu Christine, Ibu Santi, Ibu Trisha. Seksi pemerhatinya, koordinatornya Ibu Lydia, anggotanya Ibu Tiurma, Ibu Moichen, Ibu Yuni. Lalu seksi konsumsinya, koordinatornya Ibu Yuni, anggotanya Ibu Diana, Ibu Mary, Ibu Tiurma. Lalu seksi doanya Ibu Nana, koordinatornya, anggotanya Ibu Lydia, Ibu Moichen, Ibu Tiurma. Pelengkapan koordinatornya Ibu Lina, anggotanya Ibu Lins, Ibu Christine, Ibu Santi. Kemudian publikasi dan dokumentasi koordinatornya Ibu Feli, anggotanya Ibu Nana, Ibu Lins, Ibu Lina. Yaitu untuk organisasi WBI ya. Lalu struktur pemuridan WBI, pembinanya Ibu Silvani, head supervisornya Ibu Lisda, Ibu Atik, Ibu Widya. Nah di bawah head supervisor Ibu Lisda itu ada fasilitator Ibu Tiurma, Ibu Yuni, Ibu Feli. Lalu ada Ibu Lia, Ibu Dewiana, Ibu Diana, Ibu Dewianti. Nah kemudian di bawah supervisor Ibu Atik, Ibu Atik ini adalah head supervisor, tadi head supervisor, ada supervisor Lina, Ibu Lina. Di bawah supervisor Ibu Lina ada fasilitator Ibu Suci, Ibu Sinta. Lalu di bawah supervisor Ibu Felia ada Ibu Iren, Ibu Suryanti sebagai fasilitator. Di bawah supervisor Ibu Swatnio ada Ibu Senda, Ibu Kim, Ibu Asna sebagai fasilitator. Lalu kemudian Ibu Widya sebagai head supervisor, di bawahnya ada Ibu Siska, Ibu Visilia, Ibu Lydia sebagai supervisor. Di bawah Ibu Siska ada Ibu Lina, Ibu Moichen, Ibu Noni sebagai fasilitator. Lalu di bawah Ibu Visilia supervisor ada Ibu Nike, Ibu Yance, Ibu Suli sebagai fasilitator. Lalu di bawah Ibu Lydia supervisor itu ada Ibu Sumihar, Ibu Maria, Ibu Angela, Ibu Jenita sebagai fasilitator. Yaitu tim pemuridan. Nah mungkin yang saya sebut pertama-tama yang saya akan lantik dulu adalah yang di organisasi WBI. Silakan bisa maju ke depan ya. Saya sudah sebut tadi namanya ya. Yang organisasi dulu ya, di depan ya. Apa langsung pemuridan? Baik, jadi yang ibu-ibu organisasi ini, organisasi WBI ini ada di depan ya. Lalu kemudian ibu-ibu yang pemuridan ini, yang masuk di dalam struktur pemuridan, yang head supervisor, Ibu Lisda, Ibu Atik, Ibu Widya, ini kan sudah di depan nih. Kemudian ada supervisornya Ibu Lina, Ibu Velia, Ibu Swatnio, Siska, Visilia, Lydia. Lalu ada fasilitator, Bu Tiurma, Yuni, Feli, dan seterusnya bisa ada di belakangnya. Yang belum ada di depan ini. Silakan. Yang pakai baju putih ya. Ya.
Ya, baik ibu-ibu, pengurus dan supervisor, head supervisor dan fasilitator dari pemuridan. Melayani Tuhan itu pekerjaan yang mulia. Dan melayani Tuhan itu harus ada harganya. Jangan melayani kalau tidak mau bayar harga. Bayar harga itu adalah berkorban. Jadi kalau mau melayani harus rela berkorban, siap berkorban. Di mana-mana yang namanya melayani harus siap berkorban. Jadi kalau tidak siap berkorban, jangan melayani. Karena pasti nanti akan mundur tuh dalam pelayanan. Nanti akan bilang begini, kok korban melulu nih, korban melulu. Ya memang begitulah yang namanya melayani. Melayani itu memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi segala-galanya, memberi hidup, ya segala-galanya. Jadi memang melayani adalah kita melayani, bukan kita dilayani. Jadi saya harap ibu-ibu harus siap mentalnya, harus siap hatinya, harus juga siap tenaganya, supaya pelayanannya bisa sampai akhir nih. Bisa selama 2 tahun ini, satu periode ini berjalan dengan baik. Ya. Jangan mundur di tengah jalan, pindah ke gereja lain, atau jangan sampai saudara mundur di tengah jalan, ya, meninggalkan gereja, meninggalkan iman. Saudara harus setia sampai akhir, sampai Yesus datang kedua kalinya. Karena pelayanan ini mulia. Dan waktu Yesus datang, kita kedapatan melayani, pasti Tuhan senang. Dan ada mahkota, ada jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Dan hari ini saya sebagai gembala sidang melantik ibu-ibu semua sebagai pengurus WBI Ecclesia Family Church periode Maret 2023 sampai Maret 2025. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya juga sebagai gembala melantik ibu-ibu sebagai tim pemuridan dari WBI Ecclesia Family Church. Periode Maret 2023 sampai periode Maret 2025 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih tepuk tangan buat mereka. Mari Bapak Ibu, mari Ibu-Ibu kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada ibu-ibu pengurus dan tim pemuridan ini. Haleluya. Tuhan, hamba-Mu telah melantik ibu-ibu yang di depan ini sebagai pengurus WBI EFC dan juga sebagai tim pemuridan WBI EFC. Tuhan kiranya pakai mereka dengan luar biasa, urapi mereka dengan urapan yang baru, dan Tuhan tambahkan karunia Roh Kudus kepada mereka, dan biar perbesar kapasitas mereka. Percayakan lebih banyak lagi ibu-ibu untuk digembalakan, dimuridkan oleh mereka. Dan biar melalui pelayanan mereka WBI Ecclesia Family Church semakin berkembang dan memenangkan, memuridkan banyak ibu-ibu. Tuhan pakai setiap ibu-ibu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Baik, silakan duduk kembali.